Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Kembali lagi kita belajar penjas. Untuk pembelajaran hari ini kita masuk di bab 4 tentang pencaksilat. Perlu diperhatikan bahwa seni bela diri pencaksilat merupakan seni bela diri asli dari bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Juga seni bela diri ini mengandung banyak unsur-unsur luhur bangsa Indonesia. Dengan kita ikut serta mempelajari pencaksilat, maka kita juga ikut melestarikan nilai-nilai luhur bangsa kita. Contohnya seperti toleransi atas keagamaan di antara kawan, menghormati sesama, dan berdisiplin dalam melatih diri. Selanjutnya kita lihat bagian A, yaitu gerak dasar pencaksilat. Gerakan dalam pencaksilat meliputi gerakan yang terdiri atas sikap, posisi, dan gerak. Semua sikap dan gerak dalam pencaksilat harus dilakukan dengan percaya diri dan berani. Hal ini agar setiap gerakan yang dilakukan pesilat tetap seimbang, stabil, dan indah dilihat. Gerakan pencaksilat meliputi arah, cara, pola langkah, serangan, dan belahan. Ya, bisa contohnya seperti gambar yang di samping. Terus kita masuk ke bagian pertama, yaitu gerak langkah. Ya, bagaimana dengan gerak langkah? Apa sih maksudnya dari gerak langkah ini? Jadi gerak langkah merupakan gerak perpindahan kaki dan tubuh atau pengubahan posisi untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan dalam rangka mendekati atau menjauhi lawan. Ragam gerakan langkah dalam pencaksilat biasanya dibedakan berdasarkan cara, arah, dan pola langkah dalam melakukannya. Kemudian di sini dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama itu gerak langkah berdasarkan cara. Gerak langkah berdasarkan cara melakukannya dibedakan atau dikelompokkan sebagai gerakan dengan cara angkatan, geseran, dan ingsutan atau bergeser sedikit demi sedikit. Nah, contohnya seperti gambar yang ada di bawah. Selanjutnya kita lihat bagian B, yaitu langkah berdasarkan arahnya. Gerak langkah berdasarkan arahnya dilakukan sesuai dengan 8 penjuru mata angin. Ya, pasti kalian masih ingat kan mata angin. Oke. Langkahnya sebagai berikut. Yang pertama ada langkah belakang, kemudian kedua serong kiri belakang, terus yang ketiga ada kiri, maksudnya kita bergerak ke kiri. Yang keempat serong kiri depan, kelima tetap di depan, kita maksudnya berdiri menghadap ke depan. Kemudian yang keenam kita serong kanan depan. Ya, setelah kita serong kanan depan, kita kembali ke arah kanan biasa, dan selanjutnya kita serong kanan belakang. Kemudian di bagian C, yaitu gerak langkah berdasarkan pola langkahnya. Gerak langkah berdasarkan pola langkah tertentu dalam pencaksilat digunakan saat melakukan beberapa teknik bela diri. Ada beberapa pola yang harus diingat jika belajar gerakan langkah dalam silat. Di antaranya pola langkah lurus. Ya. Nah, sementara lihat di gambar ya anak-anak ya. Pola langkah lurus. Kemudian ada pola langkah siksa. Kemudian ada pola langkah ladam atau huruf U. Selanjutnya ada pola langkah segitiga. Kemudian ada pola langkah huruf S,
Dan yang terakhir ada pola langkah segi 4. Untuk menguasai gerakan pola langkah, kita dapat mempelajari langkah, posisi lurus, dan siksak. Ketika kamu sudah menguasai dengan baik kedua pola langkah tersebut, maka dapat belajar gerakan pola langkah berikutnya. Setiap pola langkah pada gerak pencaksilat dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pola langkah lurus. Gerakan pola langkah lurus adalah teknik dasar pencaksilat yang menggunakan gerakan langkah lurus, baik gerakan maju maupun mundur. Ya, jadi gerakan maju juga lurus, gerakan mundur juga ya tetap lurus. Langkah ini diawali dengan kuda tengah. Selanjutnya yang kedua, pola langkah siksak. Gerakan pola langkah siksak adalah teknik dasar pencaksilat yang menggunakan gerakan langkah siksak atau gergaji, baik gerakan maju maupun mundur. Ya, jadi untuk gerakan maju dan mundur juga dia tetap menggunakan langkah siksak. Langkah ini diawali dengan gerakan pasang dengan pola serong, ya. Terus yang ketiga, ada pola langkah U atau ladam. Gerakan pola langkah U atau ladam dalam pencaksilat adalah teknik dasar pencaksilat yang menggunakan pola langkah yang menyerupai huruf U. Untuk lebih paham, anak bisa melihat contoh gerakan langkah kaki yang ada di gambar. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4, yaitu pola langkah segitiga. Gerakan pola langkah segitiga adalah teknik dasar pencaksilat yang menggunakan pola segitiga dalam setiap langkahnya. Terus yang kelima, pola langkah S. Pola langkah S adalah teknik dasar pencaksilat yang menggunakan pola langkah yang menyerupai huruf S. Dan yang terakhir ada pola langkah segi 4, yaitu gerakan pola langkah yang berakhir dalam pencaksilat adalah gerakan langkah segi 4. Pola langkah segi 4 adalah teknik dasar pencaksilat yang menggunakan gerak langkah membentuk segi 4. Gerakan dalam langkah segi 4 diawali dengan gerakan gabungan kuda tengah, kuda belakang, dan kuda samping. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.